Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu punya dua sifat, ada fadl, ada adil. Fadl itu artinya serba lomo kalau bahasa Jawa, pemurah bahasa Indonesia. Sisi kedermawanan. Ada satu lagi adil. Adil itu sisi keadilan, sesuai hitungan. Ya, adil itu sesuai hitungan. Contoh yang paling gampang, karyawan kerja dari pagi sampai sore selama sepekan, gaji hariannya 100.000, hari Ahad libur, berarti kerjanya berapa hari? 6 hari. Kalau 6 hari dia masuk, dapat gaji 600.000, berarti bosnya benar atau enggak benar? Benar. Adil atau enggak adil? Adil. Kenapa? Sesuai hitungan. Kalau dia kerjanya 6 hari, harusnya dapat gajinya 600, ternyata dia masuknya cuma 2 hari, hari Sabtu digaji 10 juta. Saya mau nanya, ini bosnya adil atau pemurah? Pemurah, ya, lomo, ya, dermawan. Nah, Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, Allah menerapkan dua hal itu. Ada yang diperlakukan dengan adil, ada yang diperlakukan dengan dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Yang diperlakukan dengan adil, amal soleh 1, hasanah 1, ya dikasih balasan 10 kali lipat, itu adil. Sedekah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, itu adil, sesuai janjinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sedekahnya 10.000, gantinya 2 triliun. Ini adil atau dermawan? Dermawan, ini namanya fadl. Ya, namanya fadl, kedermawanan. Makanya untuk amal soleh, seperti yang udah saya bahas pekan yang lalu, tidak dikatakan thawab di dalam bab ini, pahala. Tetapi para ulama lebih suka pakai istilah fadlul ilim, fadlul tahajud, keutamaan yang pahalanya itu nanti Allah ngasihnya bukan dari sisi keadilan, tapi sisi kepemurahannya Allah Ta'ala, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bab ini kita akan dikasih tahu bahwasannya Allah akan memperlakukan semua orang yang cari ilmu, semua orang yang mengajarkan ilmu, semua orang yang mau membantu orang-orang yang cari ilmu, Allah akan perlakukan dengan kemaha pemurahannya Allah Ta'ala. Allah akan serba lomo sama dia, Allah akan serba dermawan sama dia. Contoh, kisah nyata, ya kisahnya nyata, pelayannya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Matta'anallah bituli hayati. Semoga Allah memberi kita kenikmatan dengan panjang umurnya Habib Umar bin Hafidh. Amin. Ini kisah saya dengarkan langsung dari ceramah beliau lebih dari 16 tahun yang lalu. Ya, ceramah beliau lebih dari 16 tahun yang lalu. Alhamdulillah lebih dari 16 tahun yang lalu, jelek-jelek begini ngerti bahasa Arab. Titik-titik ya tahu bahasa Arab sedikit-sedikit. Insya Allah enggak salah lah, insya Allah enggak salah. Jadi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di pondok pesantren Darul Mustofanya di masa itu, kurang lebih ya sekitar berarti 18 tahun, 19 tahun yang lalu, punya beberapa pembantu yang khidmah di majelis. Pembantu yang khidmah di majelis. Betul-betul melayani majelis. Namanya orang khidmah itu ya,
Kalau ada rezeki kiainya ya dikasih tempelan, enggak ada ya tetap dapat pelayanan macam-macam, ya makan, minum dan lain sebagainya. Tapi enggak pernah ngarep, enggak pernah berharap dari kiainya, dari ustadznya, dari habibnya, dari gurunya sesuatu. Tapi khidmah, melayani betul. Itu namanya orang khidmah. Nah kalau udah hitung-hitungan, wah aku rekoso sasi kok digaji mung sak yuto gitu Pak Yai ranggenah, Habib ranggenah, Ustadz ranggenah. Ini bukan khidmah, namanya karyawan. Ya namanya karyawan. Tapi kalau orang khidmah nggak pernah lihat uang, dia khidmah betul. Khidmahnya bukan pada habibnya, pada kiainya, ustadznya, gurunya. Khidmahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewatnya gurunya tersebut. Nah, ini ada yang khidmah pada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di Pondok Pesantren Darul Mustafa tempo dulu. Salah satu pelayan itu yang khidmah meninggal dunia. Nah ini yang CS-annya nih. Akrab sekali, meninggal nih sahabatnya, temennya sama pengabdi majelis meninggal dunia. Tentunya sedih. Nah malam harinya setelah dimakamkan nih jenazah dimakamkan, malam harinya ini temen yang satu kamar istilahnya ya, yang ranjangnya jejer, mimpi ketemu sahibnya yang meninggal dunia tadi. Ketemu sahibnya yang meninggal dunia. Nah dalam mimpinya dia kaget karena temennya yang meninggal tadi biasanya pakaiannya ya pakaian pelayan. Tapi di alam mimpi kok dilihat pakaiannya pakaian pembesar-pembesar, pakaiannya orang kaya raya, pakaiannya raja-raja. Ya, pakaiannya sultan. Kalau disebut sultan ini biasanya sugih apa sugihpol? Nah, sugihpol, itu istilah sekarang gitu kan. Wah itu sultan gitu ya. Kalau raja masih ya rojo, sultan itu terkesan sugihpol. Ini pakaiannya pakaian sultan, pakaian raja-raja yang kaya raya. Dan wajahnya berseri-seri. Ditanya sama sahabatnya, gimana keadaanmu di alam kubur sana? Maka jawabannya temannya yang sudah meninggal tadi, saya doakan jenengan segera ya. Seojo bingung gitu ya. Segera bisa mimpi ketemu yang disayang yang sudah meninggal dunia. Entah orang tua, entah kakek, entah nenek, entah sahabat. Terus bisa ngobrol, nanya gitu ya. Piye kabare? Terus diceritakan gitu. Ya subhanallah, dijawab. Kamu jangan pernah meninggalkan pondok pesantren ini. Teruslah mengabdi di sini. Teruslah melayani santri-santri yang di sini. Karena santri-santri yang di sini, ini di Hadramu, di tempatnya Habib Umar bin Hafidh, waktu itu ya, itu kan santri-santrinya banyak turunan Nabi Muhammad SAW dan turunannya ulama. Jadi yang nyantri selain itu keturunan Nabi ada juga bukan keturunan Nabi tapi keturunan ulama. Jadi santrinya bukan sembarang orang. Nah waktu saya meninggal dunia, jenazah saya ditaruh di masjid, katanya yang tadi sudah meninggal tadi itu dalam mimpi ya. Kalau nyata ceritakan ya medeni ya. Nah dalam mimpi tadi. Jenazah saya diletakkan di masjid di depan. Sampai sekarang saya tidak ditemui malaikat mungkar wa nakir, tidak ditanya perihal kubur. Loh kok iso? Kok bisa kamu enggak ditanya? Iya, karena begitu jenazah saya diletakkan, kakek-kakeknya, leluhur-leluhurnya, santri-santri dan guru-guru yang ngajar di pesantren ini semua datang nyambut jenazah saya. Kemudian semuanya itu bersof-sof menyolatkan saya, kemudian ngantarkan saya sampai kuburan. Ini rombongan arwah ya, Masya Allah. Rombongan ruh nih ngantarkan sampai kuburan dan ngomong sama malaikat, yang satu ini bersama kami, jangan kamu tanya. Wah asik betul ya. Nah terus bangun, akhirnya ngabdi terus. Nah inilah keutamaan yang diberikan kepada orang yang mau membantu orang yang cari ilmu. Orang yang mau melayani orang yang mengajarkan ilmu. Fadl, kalau dihitung mungkin kerjaannya enggak seberapa. Tapi ternyata dapat karunia Allah yang luar biasa. Urusannya di akhirat itu mudahnya luar biasa. Gara-gara apa? Apa hitung-hitungan 1 dibalas 10, 10 dibalas 100, 100 balas 1000. Bukan hitung-hitungan seperti itu. Tapi Allah menunjukkan karamnya. Allah menunjukkan pemurahnya. Maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga enteng urusan akhiratnya.